Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indana Zulfa dari kelas Pendidikan Bahasa Arab 2B dengan username 21081020097 akan menjelaskan tentang istilah dalam kajian linguistik. Langsung saja, yaitu perspektif dan deskriptif adalah dua istilah pendekatan dalam mengkaji bahasa. Al-Wasilah mengistilahkannya dengan pendekatan linguistik dan pendekatan humanis. Pendekatan yang pertama memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bahasa secara alamiah, dan sedangkan yang kedua memiliki tujuan mendeskripsikan bagaimana manusia berkomunikasi. Perspektif sering disebut juga dengan normatif, yaitu pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi kaidah-kaidah atau aturan gramatika yang sudah berlaku dan ditentukan sebelumnya. Mencocokkan data bahasa dengan aturan kebahasaan yang sudah baku atau normatif adalah cara ini yang sering dilakukan dalam pendekatan perspektif. Sehingga apabila data tidak sesuai dengan prinsip baku bahasa, dianggap salah dan rusak. Dan apabila sebaliknya terdapat kecocokan data dengan aturan bahasa, maka dianggap benar. Deskriptif adalah pendekatan terhadap bahasa secara objektif. Kajiannya difokuskan pada penggambaran nyata terhadap gejala kebahasaan yang terjadi di lapangan dan tidak menghakimi benar salahnya dalam berbahasa atau tutur tulis maupun tutur maupun tulis. Perbedaan kedua pendekatan ini adalah perspektif terkait bagaimana sebuah bahasa seharusnya digunakan oleh seorang penutur, sedangkan deskriptif bagaimana bahasa itu digunakan oleh si penutur. Kemudian ada istilah sinkronis dan diakronis. Gunakan pertama kali diberikan oleh Bapak Linguistik modern, Ferdinand de Saussure. Menurutnya, bahasa dapat dipelajari di satu kurun waktu tertentu atau juga dari waktu ke waktu. Nah, menurut Parera, sinkronis adalah telaah bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa yang bersifat sezaman yang diucapkan oleh penuturnya. Kajian ini bersifat horizontal. Kemudian yaitu adapun diakronis. Diakronis adalah mempelajari suatu bahasa dalam fase-fase perkembangan bahasa tersebut dari kurun waktu ke waktu. Dari kurun waktu yang berbeda atau membandingkan perubahan dan perkembangan berdasarkan perubahan masa. Dan pendekatan ini bersifat vertikal. Kemudian Ferdinand de Saussure merumuskan bahasa dalam 3 istilah, yaitu language, langue, dan parole. Kata language diterjemahkan oleh Wittgenstein dengan tuturan manusia, human speech atau speaking. Sedangkan Harris memaknainya sebagai bahasa atau sistem kebahasaan yang disebut language atau language faculty. Berikutnya secara eksplisit Abdullah Khair dan Leonie Agustina mendefinisikan language sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Language ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal. Kemudian berikutnya yaitu kata parole. Dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu merupakan tindakan tuturan. Kemudian istilah kompetensi kebahasaan dan performansi kebahasaan dipopulerkan oleh tokoh linguistik generatif Noam Chomsky. Chomsky memisahkan istilah kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berbeda dalam struktural mental di belakang bahasa. Kompetensi bahasa dikenal juga kompetensi tata bahasa, gramatikal atau grammatical competential, atau bahasa bawaan, yaitu innate language. Konsep ini berbeda dengan performansi bahasa.
Performansi sendiri yaitu pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, performansi merupakan tuturan yang aktual. Untuk agar mudah dipahami, yaitu kompetensi melibatkan mengetahui atau knowing, bahasa dan performansi melibatkan perilaku atau doing sesuatu dengan bahasa tersebut. Sangat sulit untuk menilai kompetensi tanpa melihat performansi. Dalam kenyataan yang aktual, performansi itu tidak sepenuhnya mencerminkan kompetensi kebahasaan. Kemudian, dalam bahasa dibutuhkan tata bahasa. Dalam bahasa dibutuhkan tata bahasa, yaitu tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang mengadukan makna-makna tertentu dengan pengucapan-pengucapan tertentu. Salah satu komponen esensial dari dalam tata bahasa adalah sintaksis. Dalam sintaksis, setiap kalimat direpresentasikan oleh serangkaian kata atau serangkaian formatif atau formatifs. Dengan adanya rangkaian kata tersebut, terbentuklah makna, bentuk kalimat, dan bentuk pengucapan. Sedangkan bagi kalangan fungsional, bahasa didefinisikan sebagai sebuah bentuk komunikasi. Pandangan ini ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem masyarakat. Dalam sistem kemasyarakatan, orang berbahasa itu untuk bertujuan apa maksudnya, atau apa sasarannya. Kemudian, kita dapat dikatakan telah menggunakan penjelasan fungsional jika kita telah membahas makna-makna dari aspek maksud, sebagaimana dilakukan oleh filsuf-filsuf. Dalam membicarakan sifat-sifat bahasa, ilmuwan fungsionalisme lebih suka menggunakan istilah fungsi, sehingga lahirlah istilah ragam biologis, ragam psikologis, dan ragam sosial fungsionalisme. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.